Pelaku olahraga ini malah menemui pengobatan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabto Aji Hadusworo, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Angkatan 86. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di bidang bedah ortopedi, subspesialis sport injury. Sekedar pengetahuan bahwa ortopedi ini ada beberapa subspesialis. Misalnya seperti khusus untuk tulang belakang, hand, foot and ankle, adult reconstructions, kemudian untuk yang onkologi, dan sekarang berkembang yang relatif masih muda yaitu sport orthopedic medicine. Di mana sport orthopedic medicine ini mengenai kasus-kasus cedera olahraga baik yang memerlukan tindakan pembedahan maupun tidak. Orthopedic sport medicine ini memang ada sekolah khususnya, ada program fellowship-nya, di mana para general ortopedik itu melanjutkan pendidikan, mempelajari semua yang berkaitan dengan penanganan masalah cedera olahraga, baik yang tanpa operasi maupun operasi. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang manfaat olahraga ini, maka animo orang untuk melakukan olahraga ini menjadi meningkat. Tetapi kemudian ternyata diikuti pula dengan meningkatnya angka kejadian cedera olahraga. Nah, cedera olahraga ini kemudian tidak bisa dianggap remeh karena justru akan menurunkan produktivitas kinerja mereka yang tadinya diniatkan untuk meningkatkan kualitas kerja mereka supaya mereka segar, bugar, kualitas kerjanya meningkat, tapi justru karena cedera olahraga ini mereka akhirnya tidak masuk kerja, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Atau ada orang-orang tertentu yang menjadikan olahraga ini sebagai profesi, misalnya atlet olahraga. Cedera olahraga ini menjadi suatu momok karena jika tidak ditangani secara baik akan menjadi akhir dari prestasi mereka, akhir dari karir mereka. Cedera olahraga ini bisa mengenai seluruh bagian dari tubuh kita, mulai dari cedera kepala, cedera leher, kemudian semua persendian yang ada dalam tubuh kita, kemudian tulang-tulang panjang, otot, tendon, ligamen, semua bisa mengalami cedera. Karena itu, kadang-kadang dalam melakukan penanganan ini kita membutuhkan kerjasama dengan bidang-bidang lain. Misalnya cedera olahraga yang mengenai tulang belakang, kita akan melakukan kolaborasi dengan ahli tulang belakang. Kalau kemudian mengenai kaki dan pergelangan kaki, kita bisa berkolaborasi dengan ahli foot and ankle. Lalu apa yang kami lakukan sebagai dokter sport injury ini gitu? Yang pertama kali adalah melakukan edukasi. Bagaimana supaya cedera ini bisa kita hindari. Karena sebetulnya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menghindari cedera olahraga ini. Tapi kalau kemudian karena sesuatu hal cedera ini tidak kita bisa hindari dan harus mengalami cedera, maka kita bisa melakukan pelayanan mengobatinya, penanganannya dengan baik. Tujuan dari penanganan cedera olahraga ini adalah untuk mengembalikan ke level aktivitas semula. Kalau seseorang ini hobinya misalnya main tenis, dia bisa main tenis lagi. Kalau dia hobinya sepak bola, dia bisa bersepak bola lagi dan lain-lainnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika seorang atlet ini mengalami cedera, dia bisa kembali lagi menekuni cabang olahraga yang ditekuninya, dan gak hanya itu, dia bisa berprestasi kembali. Yang kami lakukan berikutnya adalah melakukan sosialisasi mengenai penanganan cedera olahraga, baik di fase awal maupun fase lanjutan. Kami masih banyak menemui kesalahan dalam penanganan awal, misalnya ankle sprain, di mana seringkali para pelaku olahraga ini malah menemui pengobatan alternatif, atau misalnya dibaluri dengan sesuatu yang hangat, padahal kita tahu sebetulnya kita harus melakukan kompres
dengan yang dingin. Nah, sosialisasi ini pun dilakukan kepada organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang berkaitan dengan olahraga, termasuk teknologi bagaimana teknik operasi yang makin lama makin canggih, yang memungkinkan atlet ini justru bisa back to the game, return to sport. Misalnya saja ada teknologi yang namanya artroskopi. Artroskopi itu atau terdiri dari kata dari artro, sendi, dan skop itu artinya melihat, di mana ada kamera yang bisa dimasukkan ke dalam persendian tubuh kita, dan citra yang ditangkap oleh lensa tersebut diteruskan dengan fiber optik ke layar monitor televisi, sehingga didapatkan banyak keuntungan. Kameranya kecil sehingga luka operasinya kecil, kemudian tidak banyak bagian tubuh yang dikorbankan ketika melakukan operasi, sehingga resiko infeksinya minimal, kemudian pasien bisa back to the game dengan lebih baik lagi. Dalam menangani kasus cedera olahraga baik yang non-pembedahan ataupun pembedahan, para pelaku olahraga ini harus melakukan proses pemulihan. Nah, dalam melakukan proses pemulihan ini, kita harus bekerja sama dengan beberapa dokter spesialis lainnya, seperti dokter spesialis rehab medik dan dokter spesialis kedokteran olahraga, yang mereka dibantu dengan melibatkan fisioterapis dan ahli sport fisio. Kadang-kadang dibantu juga dengan psikolog yang kemudian bisa membantu mereka untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka yang seringkali hilang ketika mereka mengalami cedera. Mereka ingat bagaimana mereka mengalami cederanya, kadang-kadang ingat juga yang mereka melakukan proses operasinya dan proses pemulihannya yang gak gampang dan memerlukan waktu yang lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini sebagai pengantar untuk materi-materi berikutnya. Nanti kita akan bicarakan lebih detail lagi mengenai bagian-bagian tubuh kita yang mengalami cedera. Misalnya ada ligamen pada lutut yang mengalami cedera sampai putus. Kita akan bicara dari A sampai Z. Bagaimana ligamen itu bisa cedera, bagaimana penanganan awalnya, bagaimana penanganan khususnya kalau sampai harus operasi, bagaimana melakukan proses pemulihannya sampai mereka bisa back to the game. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini dan berikutnya akan menjadi pengetahuan buat kita bersama, dan kita bisa berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.